warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Eis Nur Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 Universitas Negeri Surabaya. Saya mengajar di SDN Pisangan Timur 01, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hari Selasa 5 Desember 2023. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi teks eksplanasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, cerdas, semangat, hebat. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di kelas tercinta. Sebelum Ibu mulai materi pembelajaran hari ini, ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Tidak, berarti masuk semua. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya Safika boleh dipimpin doa ke depan. Bersiap baik, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Untuk pada kesempatan hari ini, selanjutnya ya boleh kembali ke tempat duduknya Safika. Terima kasih. Mulai pertanyaan, Boys akan bertanya kepada sekalian. Sebelumnya, peristiwa apa sih yang sering kalian alami? Ya, itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Apa yang pernah kalian alami? Yang sering kalian alami apa? Contohnya, kita sudah datangnya musim hujan nih. Sudah berapa kali hujan? Ada ya? Hampir. Apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Ada yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Ada yang tahu? Apa sih teks eksplanasi? Mengetahui materinya. Tujuannya apa sih? Tujuan kita mengetahui pembelajaran kita hari ini itu apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, menganalisis informasi berupa fakta dari teks eksplanasi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks aural atau teks yang dibacakan atau didengar, dan audio. Oke, mengenai materi teks eksplanasi. Kalian boleh ingat, boleh dipahami. Nah, tadi kan dari awal sudah Boys katakan, Boys berikan pertanyaan. Ya, apa sih yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, ya, atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Simak baik-baik
sebelum kalian mengerjakan tugas. Assalamualaikum anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Nene pada pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, sebelumnya Bu Nene sudah menjelaskan tentang apa itu teks eksplanasi. Kini Bu Nene akan menjelaskan contoh teks eksplanasi, lalu apa saja struktur yang ada di dalamnya. Selamat menyimak. Contoh teks eksplanasi. Berikut adalah teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tectonic plate menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan buatan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa gempa bumi dapat terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan flat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Anak-anak, mari kita lihat bagaimana struktur teks eksplanasi yang tadi Ibu bacakan. Yang pertama, mari kita cari topik masalah atau pernyataan umum. Yang mana kira-kira tadi pernyataannya? Topik masalah atau pernyataan Apa enggak umum dengan biasanya yang ada pada paragraf paragraf pertama. Maka kita lihat jawabannya adalah gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Struktur eksplanasi yang kedua adalah kita akan mencari deret penjelas atau isi dari teks tersebut. Anak-anak bisa menggunakan poin-poin seperti contoh di sini ya, memakai strip-strip, lalu kalian membuatnya secara berderet ya. Lalu bisa menggunakan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, intinya secara bertahap, atau bisa menggunakan kata-kata pertama, kedua, dan selanjutnya. Mari kita lihat jawaban dari teks tersebut, yaitu poin pertama, gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selanjutnya, getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban
korban jiwa. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak, sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Anak-anak, untuk menemukan deret penjelas atau isi, biasanya kita akan menemukan di paragraf kedua sampai sebelum paragraf terakhir atau di tengah-tengah teks. Struktur ketiga adalah kita akan mencari interpretasi atau kesimpulan. Yang isinya adalah gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan air. Nah, bagaimana? Cukup jelas kan? Ya, kemudian bagaimana mengerti ya? Bagaimana cara mencari atau menganalisa dari sebuah teks eksplanasi? Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ya mengenai contoh dari teks eksplanasi ya. Jadi nanti kalian bisa menentukan teks eksplanasi. Sebelum kalian tentukan, kalian apakan dulu tadi? Kalian membaca terlebih dahulu. Lalu kalian tentukan mana yang merupakan pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ingat nggak kira-kira? Yang pernyataan umum itu yang di bagian mana ya? Yang di bagian awal paragraf. Kalau yang deret penjelas dia yang mana? Tadi kalau dari penjelasan video yang tadi tuh, deret penjelas itu adanya di mana ya? Paragraf kedua sampai betul sebelum paragraf terakhir. Jadi diingat-ingat ya. Sebelum nanti kalian menentukan, kalian kerjakan LKPD-nya, kalian ingat. Nah, yang terakhir, kesimpulan atau interpretasi ada di paragraf mana tadi ya? Ayo, ingat-ingat tadi di mana? Di paragraf. Jadi, sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang paham? Bu, nggak ngerti? Atau Bu, mau tanya? Silahkan. Dari materi yang tadi sudah Boy sampaikan sampai video fenomena alam, apa yang kalian ingin tanyakan? Atau di bagian mana yang enggak? Boleh? Ya. Ada yang ingin bertanya? Iya, Aira. Tuh, Aira mengingatkan kembali apa tadi ciri dari struktur teks eksplanasi yang bisa jawab? Ayo, Balkis. Pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Kedua, hal yang dibahas mengenai fenomena. Terus yang ketiga? Pada informatif. Iya, itu cirinya. Ya. Boy ulang biar kalian jelas. Tadi yang pertama cirinya apa? Memuat. Tuh, ingat ya. Ciri dari teks eksplanasi ya, memuat informasi berdasarkan fakta. Ya, yang kedua yang dibahas mengenai fenomena alam. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Sifatnya informatif. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, Faid. Oke, ada yang bisa jawab? Apa sih tujuan dari teks eksplanasi itu? Tadi tuh ada. Ayo, ada yang tahu? Ayo, Aska. Tujuannya untuk menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses atau peristiwa. Boleh yang dikeras, yang diulang, biar temannya dengar. Tujuannya untuk menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah peristiwa.
peristiwa atau proses atau peristiwa secara informatif dan faktual. Iya, tujuannya menerangkan ya atau menjelaskan suatu peristiwa fenomena alam. Ya, jadi itu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh kalian buka handphone kalian masing-masing, keluarkan yang bawah. Ya, boys akan dengarkan, akan mengirimkan sebuah link yang untuk kalian dengar dan kalian baca, ya, mengenai fenomena alam, ya. Nah, boleh kalian baca, dengarkan baik-baik. Ya, kerjakan per kelompoknya. Kalian tentukan dulu alat dan bahannya sudah disiapkan. Kemarin sudah membawa kraton, lalu juga sudah membawa spidol untuk membuat mapping mengenai struktur teks eksplanasi. Sudah semuanya? Yuk, coba. Boleh dibuka handphonenya, dilihat. Linknya sudah boy share. Silakan kalian diskusikan mana yang merupakan bagian pernyataan umum, mana yang merupakan deret penjelas, dan mana yang merupakan interpretasinya. Sambil dikeluarkan alat dan bahannya untuk membuat mapping mapnya, kartonnya, terus apa lagi, spidolnya, boleh kalian keluarkan. Udah? Bagian belakangnya ada, nah, tinggal kalian buat. Boleh dibuka kartonnya dibuka. Ya. Ya. Boleh ditulis lalu dibuat mappingnya. Diskusikan dulu dengan temannya. Boleh kalian buat langsung di kertas kartonnya. Buktikan. Ya.
10 menit buat menyusun mana yang merupakan struktur teks eksplanasinya. Kalau sudah, sekarang kita saksikan contoh teks eksplanasi fenomena alam. Yang mana sih yang pernyataan umum, mana yang deret penjelas, dan mana yang interpretasi. Simak baik-baik sebelum kalian mengerjakan tugas. Assalamualaikum anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Nene pada pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, sebelumnya Bu Nene sudah menjelaskan tentang apa itu teks eksplanasi. Kini Bu Nene akan menjelaskan contoh teks eksplanasi, lalu apa saja struktur yang ada di dalamnya. Selamat menyimak. Contoh teks eksplanasi. Berikut adalah teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak, sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tektonik plate menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan buatan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa gempa bumi dapat terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Anak-anak, mari kita lihat bagaimana struktur teks eksplanasi yang tadi Ibu bacakan. Yang pertama, mari kita cari topik masalah atau pernyataan umum. Yang mana kira-kira tadi pernyataannya? Topik masalah atau pernyataan umum biasanya ada pada paragraf pertama. Maka kita lihat jawabannya adalah gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Struktur eksplanasi yang kedua adalah kita akan mencari deret penjelas atau isi dari teks tersebut. Anak-anak bisa menggunakan poin-poin seperti contoh di sini ya, memakai strip-strip, lalu kalian membuatnya secara berderet ya. Lalu bisa menggunakan nomor 1, 2, 3,
dan seterusnya. Intinya secara bertahap. Atau bisa menggunakan kata-kata pertama, kedua, dan selanjutnya. Mari kita lihat jawaban dari teks tersebut, yaitu poin pertama, gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selanjutnya, getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Anak-anak, untuk menemukan deret penjelas atau isi, biasanya kita akan menemukan di paragraf kedua sampai sebelum paragraf terakhir atau di tengah-tengah teks. Struktur ketiga adalah kita akan mencari interpretasi atau kesimpulan. Yang isinya adalah gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan pasir. Anak-anak, bagaimana? Cukup jelas kan? Ya, kemudian bagaimana mengerti ya? Bagaimana cara mencari atau menganalisa dari sebuah teks eksplanasi? Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ya mengenai contoh dari teks eksplanasi ya. Jadi nanti kalian bisa menentukan teks eksplanasi. Sebelum kalian tentukan, kalian apakan dulu tadi? Kalian membaca terlebih dahulu. Lalu kalian tentukan mana yang merupakan pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ingat nggak kira-kira? Yang pernyataan umum itu yang di bagian mana ya? Yang di bagian awal paragraf. Kalau yang deret penjelas dia yang mana? Tadi kalau dari penjelasan video yang tadi tuh, deret penjelas itu adanya di mana ya? Paragraf kedua sampai betul sebelum paragraf terakhir. Jadi diingat-ingat ya. Sebelum nanti kalian menentukan, kalian kerjakan LKPD-nya, kalian ingat. Nah, yang terakhir, kesimpulan atau interpretasi ada di paragraf mana tadi ya? Ayo, ingat-ingat tadi di mana? Di paragraf. Jadi, sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang paham? Bu, nggak ngerti? Atau Bu, mau tanya? Silakan. Dari materi yang tadi sudah Boy sampaikan sampai video fenomena alam, apa yang kalian ingin tanyakan? Atau di bagian mana yang enggak? Boleh? Ya. Ada yang ingin bertanya? Iya, Aira. Tuh, Aira mengingatkan kembali apa tadi ciri dari struktur teks eksplanasi yang bisa jawab? Ayo, Balkis. Pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Kedua, hal yang dibahas mengenai fenomena. Terus yang ketiga? Pada informatif. Iya, itu cirinya. Ya, boleh ulang biar kalian jelas. Tadi yang pertama cirinya apa? Memuat. Tuh, ingat ya. Ciri dari teks eksplanasi ya, memuat informasi berdasarkan fakta. Ya, yang kedua, yang dibahas mengenai fenomena alam.
Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Sifatnya informatif. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, Faid. Oke, ada yang bisa jawab? Apa sih tujuan dari teks eksplanasi itu? Tadi tuh ada. Ayo, ada yang tahu? Ayo, Aska. Tujuannya untuk menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses atau peristiwa. Boleh yang keras, yang diulang, biar temannya dengar. Tujuannya untuk menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah peristiwa atau proses atau peristiwa secara informatif dan faktual. Iya, tujuannya menerangkan ya atau menjelaskan suatu peristiwa fenomena alam. Ya, jadi itu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh kalian buka handphone kalian masing-masing, keluarkan yang bawah. Ya, boys akan dengarkan, akan mengirimkan sebuah link yang untuk kalian dengar dan kalian baca, ya, mengenai fenomena alam, ya. Nah, boleh kalian baca, dengarkan baik-baik. Ya, kerjakan per kelompoknya. Kalian tentukan dulu alat dan bahannya sudah disiapkan. Kemarin sudah membawa kraton, lalu juga sudah membawa spidol untuk membuat mapping mengenai struktur teks eksplanasi. Sambil dikeluarkan alat dan bahannya untuk membuat mapping mapnya, kartonnya, terus apa lagi? Spidolnya, boleh kalian keluarkan. Udah? Di bagian belakangnya ada, nah, tinggal kalian buat. Ya. Diskusikan dulu dengan temannya. Boleh kalian buat langsung di kertas kartonnya. Ada yang sudah selesai? Ada yang ingin menampilkannya di depan? Kelompok siapa yang sudah selesai? Bawa, kalian di bawah. Yang sudah kalian, ya kalau sudah, coba kalian simak presentasi dari kelompok mandiri. Ya, yang keras suaranya. Majuan saya. Dengar suaranya yang keras. Majuan. Maju. Oke, yang lainnya simak baik-baik ya. Kelompok dari Mandiri ingin mempresentasikan teks eksplanasi fenomena. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mandiri ingin mempresentasikan teks eksplanasi dan bertemakan gunung meletus. Di sini ada pernyataan umum yang akan dibacakan oleh Yang keras suara. presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan. Kita kasih tepuk wow. Ya, kita beri tepuk wow untuk kelompok Mandiri. Tepuk wow.
ini. Boys, tampilkan dengan menggunakan lagu ini sebenarnya. Sama-sama ya. Ini lagunya, versinya lagu Naik Beca. Ya, kesimpulan teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat diartikan sebagai suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya suatu tugas, fenomena alam, sosial atau budaya. Struktur teks eksplanasi dibagi tiga: pernyataan umum, dan penjelas dan penutup. Ya, berarti mengenai hari ini, yaitu teks eksplanasi diartikan sebagai suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial atau budaya. Ya, jadi strukturnya ada tiga. Ya. Sebelum akhiri, kalian bisa mengerjakan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami materi pada hari ini. Boys, beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Kerjakan secara mandiri. Sudah selesai? Sudah selesai, boleh dikumpulkan. Ya. Jangan lupa kasih nama. Ya. Sudah? Boleh Bapak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang belum bukan? Sudah semua? Sudah. Kita tutup materi kita pada hari ini, ya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi selanjutnya besok kita akan mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif serta penggunaan kosakata baku dan kosakata tidak baku. Ya, itu saja yang dapat Boy sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Boy ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.